Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Sebuah kabar baik kita dapatkan dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri se-ASEAN yang digelar di Prabang, Laos 29 Januari 2024. Di sini ada dua sesi dan nanti kita akan sama-sama menyaksikan teman-teman semua ya cuplikan dari kegiatan-kegiatan Menlu Retno di Prabang, Laos. Nah, di sini ada dua sesi, yaitu yang pertama itu membahas terkait ASEAN dan yang kedua adalah pembahasan regional. Nah, termasuk di sini juga Gaza dan juga Myanmar, termasuk Rohingya juga dibahas di pertemuan para menteri luar negeri se-ASEAN ini. Nah, teman-teman semua, sambil menyaksikan videonya yang sudah kita tayangkan, ini kita mau bacakan press release-nya dari Kementerian Luar Negeri ya, dari website resmi Kemenlu RI. Di salah satu artikelnya yang berjudul Press Briefing Menlu RI AMM Retreat Luang Prabang 29 Januari 2024. Pertemuan retreat para Menlu ASEAN baru saja selesai diselenggarakan di Lubang Prabang, Laos. Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang politika level Myanmar tetap diberlakukan kali ini. Myanmar memutuskan untuk mengirimkan wakil pada tingkat non-politika level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. Sekali lagi, Myanmar hadir pada non-politika level. Pertemuan retreat dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas prioritas Laos sebagai ketua ASEAN dan follow up dari KTT sebelumnya, termasuk diantaranya implementasi 5PC. Sesi kedua membahas situasi kawasan dan internasional. Di sesi pertama, beberapa hal yang saya sampaikan antara lain bahwa Indonesia menyampaikan dukungan terhadap keketuaan dan prioritas Laos tahun ini. 3 isu utama yang saya angkat. Yang pertama, saya menyampaikan hal-hal penting untuk ditindaklanjuti oleh keketuaan Laos. Antara lain mengharus utamakan isu maritim melalui The ASEAN Maritime Forum AMF, Expanded ASEAN Maritime Forum EAMF, dan inisiatif maritim lainnya. Juga pentingnya dilanjutkan ASEAN Human Rights Dialogue dan berbagai forum-forum ASEAN lainnya. Kedua, mengenai situasi di Myanmar, cukup banyak yang saya sampaikan di isu Myanmar ini. Indonesia disambut baik komitmen ulang para Menlu ASEAN untuk menjadikan 5PC sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu telah disampaikan ke Laos sebagai ketua tahun ini. Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive action yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC. Engagement dengan stakeholder harus dilakukan secara cermat agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu. Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk berkoordinasi melalui mekanisme Troika. Diskusi di dalam mekanisme Troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi, bantuan kemanusiaan, dan fasilitas dialog yang inklusif. Kemudian, mengenai engagement dengan external partner ASEAN, Indonesia mengharapkan selalu dikoordinasikan dengan ketua ASEAN. Saya juga menyoroti isu Rohingya yang ditekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi yang kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat. Isu ketiga yang saya angkat di sesi pertama adalah mengenai peta jalan Timur Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Saya menekankan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Timor Leste dalam memenuhi peta jalan tersebut menuju keanggotaan penuh di ASEAN. Untuk tahun ini, prioritas bantuan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia antara lain di bidang food control, education, include ASEAN study, and custom reform and modernization. Rekan-rekan, di sesi kedua mengenai isu kawasan dan internasional, saya angkat 2 isu, yaitu mengenai regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik dan juga situasi di Gaza. Mengenai regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik, saya menekankan beberapa hal, antara lain pentingnya ASEAN tetap di driver's seat dalam menavigasi dinamika kawasan Indo-Pasifik
Dalam kaitan inilah mengurus utamakan implementasi AOIP dengan semua mitra ASEAN melalui ASEAN Lead Mechanism menjadi sangat peran penting artinya. Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan pertemuan pertama High Contracting Parties dari TAC tahun ini. Diyakini pertemuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penghormatan terhadap rules of games yang sudah disepakati. Isu kedua ini yaitu mengenai Gaza. Saya sampaikan pandangan Indonesia secara sangat terbuka. Beberapa hal yang saya tekankan, ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu prinsipal hukum internasional, hukum humaniter internasional, termasuk dalam menyikapi situasi di Gaza. Saya sampaikan bahwa prinsipal matters for ASEAN. Indonesia juga sangat prihatin melihat memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut double standar untuk mensikapi situasi Gaza. Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina. Dan Indonesia menyampaikan kita mencermati dari dekat keputusan ICJ atas kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan. Keputusan ICJ mencerminkan sikap bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Indonesia pun menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA atau oleh beberapa negara donor. Di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan investigasi yang terbuka, di saat para pengungsi Palestina kini sangat memerlukan bantuan investigasi yang terbuka, transparan, serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan. Namun, penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment terhadap pengungsi Palestina. Ya teman-teman, barusan kita sudah baca ini press release-nya, rangkuman press release-nya. Sebenarnya pidato Menlu Retno ini lebih panjang dan kita masih menunggu ya. Kalau misalnya yang bertanya, kenapa nggak langsung ditampilin aja pidato Menlu Retno? Nah, kita di sini posisinya masih menunggu media Kemenlu mengupload pidato Menlu Retno nanti kalau sudah ada nanti kalau sudah ada videonya, nanti kita bakal upload juga di Subprime Detector. Mungkin itu aja teman-teman. Makasih sudah menyaksikan video informasi dari Subprime Detector. Jangan lewatkan update informasi menarik lainnya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.